ma huwa al-maqsud min al-maqasid al-amsal wa ahamiyah maqasid al-amsal wa abraz maqasid al-amsal summa turuq liktisabi maqasid al-amsal ya turuq liktisabi maqasid turuq lil wusul ila maqasid al-amsal. Dan hadis awalan an ta'rif ya an ta'rif wa thaniyan an ahamiyah ya ahamiyah wa thalisan maqasid atau abraz maqasid al-amsal wa thalis wa rabi' turuq wa maharat likashfi maqasid al-amsal. Dapat maqasid al-amsal ia al-ghayat allati tahdibu ilaiha al-amsal al-Qur'ani. Yani al-ahdaf atau al-ghayat allati tahdibu ilaiha al-amsal al-Qur'aniyah al-mutanawwi'ah fi mawdu'atiha wa siyaqatiha wa aghradiha. Ya. Wa huna madza ahamiyah darbil amsal. Ya. Wa huwa madza taqrir al-maqsud ma la yakhfa id anna al-gharq min al-masal huwa al-masal huwa madza tashbihul khafi bil jali. Ya, ada yang abstrak, sesuatu yang abstrak. Al-mujarradat, ada sesuatu yang abstrak. Abstrak ini sulit ditangkap. Ya. Sulit ditangkap. Orang yang bisa menangkap itu menangkap yang kelihatan. Al-mahsusat. Ya. Al-mahsusat. Ya, mislu madza? Mislu al-lafat. Al-alfat. Al-fat lahu madza? Lahu makna. Ya, lahu rasmun wa lahu makna. Hakata. Wal rasm huwa dhahir. Wal rasm huwa dhahir, walakin min wara'i hadza adh-dhahir khafi. Ya, wal khafi huwa al makna. Ya, masalan asad, al-asad atau asad, ada lafzu asad. Ada lafzu asad yani hadza rasm. Yani mungkin an narahu wa mungkin an nulafidahu. Walakin ma wara'a dzalik. Ya, wara'a hadza al-khafi, wara'a hadza ad-dhahir wa huwa al-khafi, atau wara'a hadza al-jali al-khafi. Wara'a hadza al-mashhud al-ghaib. Ya, atau al-khafi. Ya. Hadza huwa madza? Al-amsal. Ya, darbul amsal. Jadi untuk menjelaskan yang sesuatu yang abstrak itu dengan sesuatu yang jelas, yang terlihat, yang terdengar atau yang bisa ditangkap oleh al-mahsusat. Ada mafhum al-amsal. Ya. Jadi kalau tidak dijelaskan itu akan sulit untuk ditangkap. Terutama orang-orang yang ya tingkat intelektualitasnya itu rendah. Itu perlu sesuatu yang maksus untuk menjelaskan itu. Makanya kayak masalan fil intikhabat min as-su'ubah an tashrah anna ladaika madza baramij wa anna ladaika nasyatat wa ahdaf kata visi misi ada soal jiddan. Walakin idza qulta tilak masalan 100,000 ikhtari itu sangat jiddan. Limadha? Karena ada syai' dhahir, syai' mahsus. Walakin an tasrah ana ladayya baramid ahdaf ru'ya mustaqbaliyah visi misi masalan wa risalah wa hakada ada soal jiddan. Ya, illa liman irtaqa fi mustawa at-ta'lim. Maka fa li'anna al-aghlabun nas hadza awam fa al-Qur'an yahtaju ila bayan, ya, bayan al-mujarradat, ma'ani al-mujarradat.
Hada bi al-amsal, bi al-asya' al-mahsusah. Ya, al-asya' al-mahsusah. Ya, ada masalahnya. Kaifa nubayyin bi anna Allah bi anna hunaka ba's masalan. Ada soal jiddah. Kaifa nubayyin ila awam an-nas atau ila an-nas jami'an bi anna Allah sayab'ats an-nas al-mauta. Ada soal jiddah, soal jiddah ya. Li'anna nas kaifa yahya marra ukhra yani ba'dal maut. Ada ghairu ma'qul dan ghairu ma'qul wa ghairu mahsus. Ada soal mana Allah yuqaddim al-amsal, darbil amsal. Ya. Ya. Misal mana? Fil haqiqah kisah Uzair mana? Qaryatan wa ba'da Allahu la ilaha illa huwa au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'atsahu. Ya gitu. Gimana ya? Gimana Allah akan mengembalikan itu orang yang sudah mati itu? Gitu. Jadi melihat marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha aw madza muhaddama jami'an gitu. Ini gimana ya bisa dibangkitkan kembali? Marra ala qaryatin madza anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'atsahu. Aw mislu madza misal Ibrahim ya. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Itu kan soal dan ada minal ghaibiyat, ada minal mujarradat. Ya, ghaibiyat kalau ghaibi jelas ghaibi wa mustaqbali itu jelas sesuatu yang mujarrad, mesti abstrak itu, sulit untuk di ada apa hari ini kaifa tuhyil mauta. Ya. Qala faqud arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaika sumat uhunna ya'tinaka sa'ya. Udah arba apa? Ta'ir ta'ir ya. Dipotong-potong, disebar, terus panggil, dikembali. Itu kan dilihat memang dia kembali gitu. Gimana kok nggak percaya? Itu kan sulit. Kalau yang tadi nggak ada bukti kan. Tapi kalau ini betul-betul kembali itu, mananya itu. Padahal sudah dipotong-potong, sudah dicampur aduk, kemudian dipisah-pisah, kembali gitu. Nah kalau kayak gitu kan mudah. Oh iya ya, begitu. Ada huwa mada al-amsal. Jadi al-amsal ada asya' mujarradah yang sulit untuk dijelaskan, itu butuh penjelasan secara konkret. Ada huwa ahami. Dengan begitu maka mudah untuk ditangkap. Lidzalik ya'ti al-Qur'an bi hadza al-uslub. Ya. Qala As-Suyuti darbul amsal fil Qur'an yustafadu minhu umur katsir. At-tadhkir ya, al-wa'ad, al-has, az-zajr, wal-i'tibar, wat-taqrir, wa taqribil murad lil aqli, yani wa taqribil murad lil aqli wa taswirihi bi surah al-mahsus. Surah al-mahsus. Fa idza tahaddatsna an abraz maqasid al-amsal ya mada arba'una al-bayan wa tawdih wa taqrib surah ila al-adhan. Ini yang pertama kali memang ini supaya mendekatkan pemahaman itu, supaya cepat paham itu.
itu yang pertama kali. Darbul amsal itu seperti itu. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Ya. Wa asani ta'ammul wa tafakkur wa asalis targhib wa tarhib. Summa iqamatul hujjah. Ya. Bayan wa tawdi wa taqrib surah ila al-adhan, summa madha? Ta'ammul wa tafakkur wa targhib wa at-tarhib. Summa iqamatul hujjah. Ya, al-bayan wa tawdi. Misal madha? Innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal anam hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan wa naharan ya faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun ya liqaumin yatafakkarun ya ana madha huna al ayat tusawwiru lana hal ad-dunya min khilali tashbihiha bi mashhadin yatakarraru amamuna katsiran wa huwa madha nuzulul matar. Jadi hunaka madha nuzulul mal musyabbah ya, yang ditasbihkan itu apa? Yang ditasbihkan Nuzul matar al-haya. Al-haya. Allah ingin menjelaskan pada al-haya. Ya, menjelaskan tabiatul haya. Ya, gimana menjelaskan tabiatul haya? Mislu nuzulul matar, summa nabat, summa yambutu al-ard, summa yambutu madza an-nabat min al-ard, summa ya'kul wa fihi thimar wa hakada wa yatamatta bihi ya hatta idza wa ajaban nasu biha ya wa dhanna zari'uha annahum qadiruna ala jani simariha wa ja'alahu Allah hasidan la syai'a fihi. Hada al-hayat hakada ya nusabbih bi hada ya antum al-haya hakada min al-wiladah zira'ah ya al-ma ya nazala al-ma ma'il matar masalan hakada. Kalau haya ya pertemuan antara suami istri, antara laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian mana nabata ya mana hadasa wilada ya al-wilada. Semua ba'dzalik yanmu wa ya'mal wa hakadha wa lahu amwal wa hakadha. Ya, katsirun minhum yadunnu anna hadha yabqa wa hakadha. Wa la yadunnu anna hunaka aqibah. Ya. Katsir al-haya hakadha. Ya. Ka'allam taghna bil amsi. Ya, dhanna annahum qadiruna ala jani thimariha ja'alahu Allah hasidan la syai'a. Nah, mada yaqulu Razi wa fi tashbih annahu ta'ala bayyana annahu kama lam yahsul lidzalika az-zar' aqiba tuhmad wa kadzalika al-muqtar bid dunya al-muhib laha la yahsul laha aqiba tuhmad. Jadi dari tidak ada kemudian lahir, kemudian besar, kemudian memiliki banyak hal, begitu. Terus dia enggak sadar apa yang agak mana anna huna tasbih mana tasbihnya gimana di sini ada apa ya? Tasbih orang yang
tertipu. Al-Mukhtar. Nah, Al-Mukhtar itu Al-Mukhtar bi al-hayati dunya dengan hasil yang diperoleh itu. Dengan hasil yang diperoleh itu dia tidak lupa diri, istilahnya begitu. Lupa diri. Nah, orang yang lupa diri itu la yahsud syai'an. Di sini mada Lumayan alam taala annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan wa naharan. Dihancurkan semuanya itu oleh Allah. Dihancurkan dalam lahdah. Jadi usahanya itu dihancurkan. Kayak sekarang itu mungkin juga banyak yang pembisnis yang dihempas oleh banjir di empat kota besar di Indonesia itu kan. Bisa deh. Apa yang diusahakan itu kayak hancur begitu. Nah, ada huwal mukhtar. Nah, mukhtar itu nanti akan begitu. La yahsul ala syai'. Ada tamsil. Ya, tamsil. Enggak punya apa-apa, kemudian punya ladang, kemudian ditanami oleh dia, kemudian hasilnya bagus, sudah dia merasa ya, mukhtar bihi. Ada apa? Fa kadzalikal mukhtar bid dunya al muhib laha la yahsul lahu aqibatun tuhmat. La yahsul lahu aqibatun tuhmat. Dia tidak mendapatkan ya akibat setelahnya itu tidak mengenakan. Ada mana? Bayan wa taudhih wa taqribis surah ilal adhan. Taqribis surah ilal adhan kayak gitu. Gimana menjelaskan tabiat hidup itu supaya jangan apa? Jangan maghrur, jangan ketipu dengan dunia. Ya, gitu. Wasanian at-targhib wa tarhib. Ini lihat anunya, kalau itu jadi sulitnya mengucapkan itu tanda maknanya. Ya, makna apa? Itu yang menakutkan itu tarhib. Kalau rib itu yang apa? Yang menyenangkan. Ya, atau untuk mendorong orang melakukan sesuatu, karena dibaliknya apa? Dibaliknya itu sesuatu yang menyenangkan, yang menguntungkan. Ada tarhib. Bermakna tarhib untuk mendorong, at-tarhib untuk menghindari. Ada. Ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kama salihabatin ambadat sab'a sanabil fi kulli sumbul. Itu ada tarhib. Ada tarhib supaya orang terkedorong untuk melakukan sesuatu. Jelaskan dulu, kalau kamu satu menjadi 700. Itu contohnya. Itu satu butir itu menjadi 7 tangkai isinya 100, menjadi 700. Gitu. Kalau kamu berinfak juga begitu. Berinfak 100 maka jadi dikalikan 7 tangkai. Begitu 7 tangkai berarti 100 kali 7 700. 700 dikalikan 100. Gitu. 700 dikalikan 100. Maka itu nanti akan berkembang. Gitu. Jadi tidak ada ceritanya sedekah itu mengurangi. Gitu. Karena itu kan bertolak belakang dengan logika. Logika matematik kan mengatakan ya apa namanya, 1 juta dikurangi 100.000 ya 900 juta, 900.000. Gitu. Tapi kalau berdasarkan ini malah tidak begitu. Berdasarkan ini berarti 100.000 kalikan 7 berarti berapa itu? 100.000 kali 7 kali 700.000 kan? 700.000 kalikan 100 gitu.
Kemana? 700.000 700.000 kali 100 tambah 20 itu 70 juta. 70 juta. 70 juta. masa 70 ya? 700.000. Iya, 70 juta. 70 juta. 70 juta dari 100.000 ditambah 900.000. Kan tadi punya 1 juta. Sisa 1 juta 900.000-nya kan masih tetap kan? Yang 100.000-nya itu menjadi 70 juta. Berarti 70 juta 100 900.000. Gitu. Itu kan mendorong. Itu kan mendorong untuk yuragib gitu ya. Oke kan. Targhib. Ada targhib. Summa asalis mada iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah. Ya, walaqad sarafna hadzal Qur'an linnas min kulli ma kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Min amsilati dzalik ya ayuhan nas duriba masalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau istama'u lahu wa yaslubhum dzubab syai'an la yastanqidhu minhu dha'afat talibu wal matlub. Ini apa? Iqamatul al-hujjah. Mana iqamatul hujjah ini? Ada du'fi man yud'a min dunillah. Ya. Fa adkhalathumul ayat bi ikhtibar lil qudrati wa huwa ay yakhluqu dhubaban. Iqamatul hujjah. Ya, iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah kamu apa namanya? Ya ayuhan nas dari bawah masuk innal ladzina tad'una min dunillah. Ini kan yang apa namanya? Yang abstrak apa? Yang abstrak itu. Memahami apa? Memahami sekutu gitu. Mensekutukan Allah itu seperti apa? Gitu. Memahami mensekutukan. Kalau mensekutukan Allah itu kamu itu seperti apa? Seperti yang enggak percaya sama sekali orang yang sekutu Allah itu enggak berdaya sama sekali kan. Ya. Kaifa? Ya sama dengan kalau ada dzubab ya'khud min ta'amika la tasati'an ta'khud marra ukhra. Atau ada semut gitu. Ya, agak namal ya'khud ta'amaka. Ada la tasati'an tarud marra ukhra. Wa hakadha madha? Wa hakadha dha'fu al-wasan atau dha'fu al-andad begitu. Ya. Hada iqamatul hujjah. Makanya enggak usah mengambil sekutu Allah. Mereka itu lemah. Buktinya yaitu mereka enggak bisa membalikin kayak aja ya kan, apa namanya, Amerika negara kuat apa segala macam, dihempas kemarin oleh kebakaran nggak berdaya, kayak model kayak gitu. Ada mada iqamatul hujjah. Summa al-akhir at-ta'ammul wat tafakkur. At-ta'ammul wat tafakkur. Ya. Mada law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Ya, kok bisa ini? Ini darbul amsalnya tilkal amsal nadribuha. Ya. Nah, Ibnu Asyur tajyil itu apa? Zail ayat ana zailul ayat. Ayat ke-12. La, zailul ayat. La'allahum yatafakkarun, hada zailul ayat. Tazyil li'anna ma qablaha sabaqa mada siqa li'anna qablaha siqa masaqal mathal fadail
faduyil ya. Faduyil bi annal amsal allati yadribuha Allah fi kalamihi misl al-masal arada minha an yatafakkaru. An yatafakkaru fa illam yatafakkaru biha faqad sujjila alaihim inaduhum wa muqabaratuhum fal isyaratu bitilka ila majmu' ma marra ala asma'ihim minal amsalil katsira wa taqdirul kalam darabna hadza masalan wa tilkal amsal nadribuha linnas. Oh ya, ada li mada at-ta'ammul wa at-tafakkur. Ya, at-tafakkur wa at-ta'ammul min darbil amsal wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Terus kenapa ini min aina na'rif maksud ad-darbil amsal ini la'allahu yatafakkarun. Itu taban maksud. La'alla hada taban maksud. Dan darbul amsal huna pada al-hadaf fihi at-tafakkur wa ta'ammul. Ya, at-tafakkur wa ta'ammul. Tapi di sini apa artinya? Ayat qablah. Ayat qablah apa? Wala takunu qaladina sallallahu aku saw mulaikumul fasikun la yastawi sebenarnya sabul jannah sabul jannati mulkaizun. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitu. Sebelumnya itu ada enggak permisalan? Sebelumnya ashabun nar wa Wala takunu qaladina sallallahu anfusahum mulaikumul fasikun la yastawi sabul nar wa sabul jannah. sebelum ayat sebelum. Qablahu mujud sih. Apa? Ada wa yaqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah jami'an qulubuhum syatta dan kebanyakan qaumun la yaqilun kama salil ladina. Nah, kama salil ladzina. Kama salil ladza darbul amsal. Ya, kama salil ladzina mana? Kama salil ladina qablihim qariban daqu wa bala amrihim wa lahum adabun alim. Ya. Kama salil syaitan. Nah, kama salil syaitan ada darbul amsal marra ukhra. Cuma مثل الشيطان إذ قال للإنسان كفور فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Terus يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. la yastawi ashabul jannah ashabul jannati hum faizun. Jadi di sini watilkal amsal al-amsal yang sebelumnya makanya disebut dengan al-amsal banyak sekali sebelumnya itu. Yang disebut dengan itu tadi nadribuha linnas. Ya, nadribuha al-amsila al-katsira. Al-amsal al-katsira. Ya, sebelumnya itu tadi itu. Lakin huna ininya gimana? Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Terus kemudian di sini watilkal amsal gimana anunya? Di mana letak at-tafakkur wa at-tadabbur wa ta'ammulnya di mana? Di ayat ini saja dulu. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Quran idza unzila 'ala jabal fa sawfa yatasadda li khasyatihi Allah. Yatafajjar wa yatazalzal masalan nakala. Terus apa anunya? Idza
nukal insan alladzi unzila ilaina hadzal Qur'an lagu hanya pun naga kadzalik mungkin ahsanu Ayo. fijar. Wala takunu kalladzina nasullaha. Kalau Quran ini diturunkan kepada jabal aja dia bisa meledak. Meledak gitu kan. Kalau diturunkan kepada kalian kok kalian menolak gitu. Itu kan amsal. Ada law anzalna hada. Mereka itu kalau diturunkan kepada Al-Quran diturunkan, nah itu mereka bisa. Nah, kalau manusia kok malah agak ya. Ada wadih. Summa binisbat kaifa nakshif al-mada maqasid al-amsal. Kapan awal an-nadhar ila maqsad as-surah. Nah, maqsad as-surah. Wa rabtil amsal al-warida fiha bihi. Jadi kita kaji dulu maksud surah. Nanti amsalnya pasti larinya ke situ. Pasti larinya ke situ. Enggak jauh dari situ. Ini karena ini mihwar. Mihwar itu senternya itu nanti yang lain akan menuju ke sini. Gitu. Seperti yang bayannya di Faat al-Madhi. Asani at-tarkis ala munasabati al-masal lisyaq. Munasabati al-masal lisyaq. Lihat siaknya ini berbicara tentang apa? Konteks ya, siak ada konteks. Konteksnya ausiak ya tahadasan mada. Ya. Jadi pahami konteks dalam konteksnya ini ada dalam maqasid as-surah. Maqasid as-surah. Pasti konteks ini nanti juga akan menuju ke maqasid surah. Tapi untuk memahami masal yang ada di sini, pahami konteks. Ya, konteks yang ada di sekitar, karena dalam satu surah itu banyak konteks-konteks ya. Akan banyak terutama yang surat yang besar. Itu pasti akan ada ini bercerita tentang ini, bercerita tentang ini, bercerita tentang ini. Sekarang kalau masalah di suratil Kahfi, kam kisah. Sa'arba. Sahih? Ashabul Kahfi, Ashabul Jannatain, Suma Musa wa Khidir wa Dzulqarnain arba. Oke. Antum ada enggak di situ masalah? Ada enggak masalah? Ada. Ada masal di coba bukakan di Al-Kahfi itu ada masalul hayatid dunya kama'in. Sahih? Masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Maka Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Sahih ada al-amsal kan di dalam. Begitu. Nah, amsal ini ada di cerita mana? Ada bagaimana konteksnya di situ. Oke, Wadid Kahfi. Kahfi itu punya maqasid, surat Kahfi. Lalu kemudian ada 4 cerita. Ada mana maqasidul qisas. Maqasidul qisas ada darbul amsal di dalamnya. Nah, begitu. Berarti qisas ada amsal, begitu. Nah, amsalnya pasti kalau kita kaji pasti dia dalam konteks kisah itu. Lalu kisah itu topan menuju ke surah, maqasid surah. Jadi begitu, tarobut bi tarobut. Al-Qur'an itu. Begitu masa kimat ayatuhu ada maknahu. Jadi tidak ada yang serampangan gitu, enggak ada taruh, tidak ada kaitannya itu enggak ada. Bahkan antara lafaz dengan lafaz setelahnya, sebelumnya itu fihi taruh. Ada waktu kita tarkis ala munasabah atau munasabatil masal lisyaq. Cuma an-nadhar ila dalalatil alfaz. Jelas lafaznya itu lafaz cuma siap cuma maqasidus surah. Kira-kira itu. Ya. Misal
rabtu baina maqasidis surah wa al-amsal. Mislu madza? Allahu nurus samawati wal ard. Ini di surat apa ini? Surat An-Nur, sahih? Surat An-Nur. Ya. Hina nata'ammal najid alaqatuhu bi maqsadis surah wa huwa di sini maqsadis surah dia mendapatkan sini al-afaf wa hibdul arad wa al-afaf wa hibdul arad. Oke. Summa fahina dzukirat as-surah fi ahkamiha hududu hibdul arad wa ma yatahaqqal afaf bil mustama ja'at hadhil ayat bi gharadi tahqiqis salahi al-qalbi bi nuril wahyi alladhi yazilu aslu syubhat wal mail laha. Fa ka'anna hadhil ayat ilajun rabbaniyun lin nufusi mani'un minasy syahawati al-muharramati. Ya karena maksudnya tadi adalah al-afaf, tahqiqul afaf, hifdzul arad wa tahqiqul afaf fi surat An-Nur. Makanya untuk laki-laki itu ajarkan, punya anak laki-laki ajarkan surat Al-Anfal. Untuk anak perempuan ajarkan surat An-Nur. Karena itu apa? Pembelajaran tentang al-afaf. Ada binisbah li mana? Binisbah li maqsadi as-surah. Al-an tarkis fi munasabatul masal li siyaq. Mislu masaluhum kamasalil ladzi tauqada nara. Ya, ini misal untuk siapa? Siapnya untuk siapa? Munafikun. Ya, lil munafikin, sahih? Hadad damil munafikin. Baik. Munasabatu siyaq dan damil munafikin. Wa huwa yusawwiru hala min halatihim ma'al Islam. Wa huwa annahum yastawqiduna an-nura minal muslimina min ghairi ayyakuna ladaihim nurun aslan. Nurun asliyun. Iya. Apa maksudnya itu? Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Istauqada nara mana? Ya, numpang cahaya. Nah, istauqada nara itu kan jadi dalam kegelapan terus ada istauqada nara. Jadi kan akhirnya ada cahaya. Jadi orang munafik itu seperti orang dalam kegelapan yang menyalakan api. Itu masal kan darbul amsal. Gimana ya masalah orang-orang munafik itu? Ya mereka sebenarnya dalam kegelapan. Tapi kok menyalakan api itu gimana? Apa makna cahayanya di situ? Makna cahayanya apa? Istauqada nara. Masaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Falamma adaa'at ma haulahu kan? Zahaballahu bi nuri. Jadi an-nur guna an-nur istauqada nara adaa'at ma haulahu. Adaa'at ma haulahu itu apa? Apa maknanya? Apa? Iya, apa maksudnya di situ? Mempengaruhi Orang munafik kalau melihat kondisi munafik apa yang mereka terangi dengan cahaya? Dan apa makna istauqada nara bagi orang munafik? Nah, itu kan gimana? Gimana menurut Anda? Mereka merasa dirinya punya cahaya atau Iya, cahaya. Iya, cahaya itu apa cahaya? Kuda mungkin. Anak kuda. Udah. Oh, mereka itu sebenarnya tidak percaya kok dengan mereka itu kan orang munafik itu aslan pada tidak percaya dengan Islam kan? Yakfur, aslan yakfur haula.
kecuali karena pada nifak amali. Nifak amali kan orang muslim walakin ya'mal a'mal an-nifaq itu. Ama al-munafiq an-nifaq al-i'tiqadi, haula an-nifaq al-i'tiqadi la yu'min bil Islam ya. Nah, istauqada nara itu man murad. Mungkin ya takit anna makana ladaihim hadza huda walakin hadza ghair asli lidzalik indama addu'a haulahu ay haulahu ya takit wah ada seperti munafik gitu walakin Allah zilak ada haulahu nurihim semua arafu anna ada munafik Indahkan masaluhum kama salil ladzi istauqada al-qaban masaluhum hadza yarji ila al-munafiqin. Nah, siyak kalau kita baca siyaknya, siyak ini untuk munafikin. Karena di situ kan ada 3 nilai ya. Awalan mana? At-taqwa, al-kufr, an-nifaq. Apa kalau menurut? Kalau menurut antum? Istauqada nara. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun hum la yarji'un. Jadi ada 2 permintaan. Darbul amsal lil munafiq ada isnain. Awalan madza? Kama salil ladzi istauqada nara. Asani au kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhan minas sawa'iq hadar Allah. Allahu muhitun bil kafirin. Itu ada 2 permisalan. Permisalan yang kedua itu apa? Ukal ladzi apa? Aukas sayyibin. Sayyib nah manahu al-madar. Minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhan. Ya kalau itu gimana? Itu lebih rumit lagi ya. Kalau yang kedua apa makna ra'dun, apa makna barqun? Apa makna sayyib? Gitu. Matar au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhan. Ya kalau saya kalau sedang gelap itu kan, kalau sedang gelap kemudian kita dapat melihat sesuatu karena apa? Cahayanya dari mana? Kilat. Dari kilat. Nah, itu dari kilat. Begitu ada kilat. Itu kan ada cahaya. Ada kelihatan. Cahaya, tapi ada suara. Ada apa? Ra'ad itu apa? Petir itu yang mana petir? Suara. Yang suara. Guntur. Yang guntur. Bede. Petir itu yang mana? Yang petir itu yang kilat. Kilat yang cahaya. Nah, itu petir. Itu kilat. Hah? Petir yang suara. Itu guntur itu. Yang penting itu ada cahaya terus ada suara. Gitu.
apa namanya? Asabi'ahum fi adhanihim itu dari apa? Dari anu kan? Suara. Dari suara kan? Ya. Itu dari suara. Nah, suara itu yang menakutkan. Kalau cahayanya dia gitu. Kalau cahayanya dia apa? Dia mendapatkan manfaat dari cahaya. Jadi orang munafik itu di tengah orang-orang Islam itu mendapatkan cahaya. Cahayanya apa? Manfaat. Sama dengan apa? Sama dengan yang atas tadi. Ya, istauqadanaro. Gitu. Istauqadanaro di situ dia mendapat manfaat di tengah orang Islam. Karena apa? Mengaku muslim. Kemudian bahkan dikasih jabatan, dikasih ya karena dia pura-pura di situ. Akhirnya mendapatkan maslahat di situ. Itulah istauqadanaro. Ya gitu. Tapi karena kebusukan itu tujuannya bukan untuk dia dikasih jabatan, dia mendapatkan keuntungan di situ, tapi keuntungan itu berbalik. Nanti dhahaballahu binurihi. Tahu-tahu nanti akan menjadi hilang. Gitu, dihilangkan oleh Allah. Begitu juga orang munafik, ini kan nggak ada faedahnya. Ya, bermunafik, nifak kalau bahasa anunya jilat, begitu. Kemudian yang penting yang penting atasannya itu senang, dilakukan apa saja ada nifak. Istauqadanaro, ya dapat keuntungan sih dia di situ. Tapi setelah itu zahaballahu binuri. Kalau dia yadda'i bi annahu muslim, ya itu ya kayak cahaya bagi dia karena dia menyelamatkan, memposisikan dirinya dengan posisi yang ya, tapi setelah itu tidak akan menguntungkan dia. Atau semacam kilat aja. Setelah itu isinya semuanya adalah ketakutan. Jadi kemunafikan itu seperti itu. Ada masalah. Isinya adalah ketakutan aja karena mada fihi ra'dun wa barak. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim limada? Wah, karena enggak. Antum itu kalau ada sebenarnya kilat itu enggak kalau kilat itu enggak terlalu menakutkan. Yang menakutkan itu apa? Suaranya itu tahu. Itu mengagetkan ya kaget ya. Ya benar. Kalau kilatnya tidak, kecuali yang kena betulan. Kalau yang kena betulan baru takut enggak. Jarang-jarang yang kena betulan itu. Ada darbul amsal. Ada munasabah. Suma an-nadhar ila dalalatil alfad, dalalati alfadil masal. Ya. Alfad. Nah, lafaz-lafaznya itu coba dianalisa. Ya, fadaraballahu mathalan lil ladzina amanu mar'ata fir'aun. Id qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya, najidu annal masal annal masal daraba bi imra'atin amanat fi baitin kafirin, fi baiti kafirin. Fadallana ala annal gharad fil ayat al-ibtida' bima fi imaniha wa sabr. Wa hadha huwa maqsad al-masal fil ayat. Maksud al-masal fil ayat apa? Kita mengikuti kesabarannya di tengah kafir. Tapi di sini lafaz ya. Nadhar ila dalalati al-fadil masal. Al-fadil masal di situ apa namanya?
wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ini apa? Yang tidak ya fi imaniha wa sabriha. Jadi kita dikasih contoh ini supaya kita mengikuti ya, mengikuti kesabarannya di tengah juga daraba wa daraballahu mathalan imra'ata Nuh, imra'ata Lut. Ya. Nah, untuk Lutnya akan kenapa ada contoh seperti itu, dikasih permisalan seperti itu? Ya kalau dalam posisi sebagai Nabi Lut ya kita sabar. Kalau posisi sebagai imra'ah Fir'aun, istrinya Fir'aun ya sabar. Kemungkinan besar ya lebih berat istrinya Fir'aun daripada Nabi Lut menghadapi dua peristiwa. Baik, ada wa maksud mana atau maqasidul al-amsal. Ya, maqasidul al-amsal. Maqasidul al-amsal arba' bayan wa tawdih wa taqrib surah ila al-adan ta'ammul wa tafakkur at-targhib wa tarhib wa iqamatul hujjah summa lil kasfi tawan nazar ila maqsadi surah summa munasabah hasba siyaq summa dalalatul alfaz. Masa tafadhal idza kana hunaka as'ilah di hadal mawdu'. Ya, betul. Apakah ada perbedaan antara maqasidul amsal dengan ayat mutasyabihat? Ayat Mutasyabihat. mutasyabihat, ayat mutasyabihat itu mislu istawa alal arsh gitu. Yang maksud itu maksudnya? Ya, Ustaz. Istawa alal arsh ada mutasyabihat, bukan darul amsal. Jadi innallaha sumastawa alal arsh. Ma makna istawa alal arsh? Ma makna yadullah? Itu bukan darul amsal. Itu menjelaskan tentang fi'l Allah, fi'lullah. Ya, masalah istawa alal arsh atau yubayyin dzatullah. Ya, seperti yadullahi fawqa aydihim. Nah, itu bukan darbul amsal. Makna yad hada mada? Yad hada. Hal makna yad hada ma makna yad? Gitu. Hal makna yad hada makna zahiri atau makna mujarrad ya. Halil yad hada yad am al yad hada makna akhar ya kan? Itu laisa darbul amsal, beda dengan ini makna yad bimana laisa makna zahir maka laisa makna zahir wa huwa madha al qudrah, qudratullah fawqa qudratihim. Innallaha summa istawa ala istawa makna istaula. Taib hadza maknahu makna ya al yad hadza hal hadza makna yad bi makna yad am bi makna akhar musta'ar itu bukan darbul amsal tapi isti'arah bagi atau majaz ya, ini majaz. Tahu majaz ya? Majaz itu masalah maknanya tidak dibalik itu. Masalah ra'aitu asadan
fil fasli atau ra'aitu asadan 'alal mimbar. Begitu. Makna ada asad, makna asad. Asad ada asad. Antara ra'aita asad, asad bermakna asad, hayawan, ada atau gunakan makna akhar. Ya. Gunakan makna akhar. Makna akhar ada guna. Oh, makna akhar guna khatib as-syuja'. Itu dipinjam makna ini untuk menjelaskan makna. Kalau darbul amsal mau menjelaskan ini dengan contoh, dengan contoh yang kelihatan. Begitu. Tapi kalau ini kan bukan contoh yang kelihatan. Apakah Allah mau ini loh, ayat ini mau menunjukkan bahwa lillahi qudrah? Apa begitu? Enggak. Karena itu perselisihan makna. Karena makna sebagian mengatakan ya maknanya iya. Begitu. Makna iya. Begitu. Ain ya ain. Bi ayunina. Itu ain itu ain. Misalnya mata atau makna gitu. Itu bukan darbul amsal. Terus di situ maka ada beberapa mazhab. Satu mazhab mujassimah mengatakan ya itu ain seperti ain manusia. Hanya ya dia lebih besar, lebih kuat itu aja. Ya tangan tapi ya tangannya seperti manusia biasa begini itu kan dia lebih besar itu aja. Itu makna al-awal. Makna tajsim. Asani makna at-tafwid. Asani tafwid. Ya, mazhab tafwid. Awalan mazhab tajsim. Ya. Asani makna tafwid. Tafwid itu gimana? Ya Allah punya tangan, tapi tangannya itu enggak tahu kita. Sudah kita serahkan aja maknanya, karena kita nggak tahu maknanya. Begitu. Tapi kalau ditanya Allah jadi punya tangan ya? Iyalah punya tangan, Allah punya tangan. Dan tangannya seperti apa? Yaitu serahkan kepada Allah. Ada mazhab tafwid. Gitu. Wasalis mazhab at-ta'wil. Ta'wil ini gimana? Ya, takwil ini maknahu al-yad, ada maknahu quwwah. Al-ain maknahu pengetahuan. Gitu. Jadi Allah selalu mengetahui kita. Gitu. Selalu mengawasi. Ya, begitu. Itu takwil. Ya, ada tiga mazhab itu dalam makna ini. Yang tidak boleh itu tajsim. Karena kalau tajsim bagaimana ya mematerikan Allah. Loh, mazhab tafwid itu tidak materi, bukan. Karena laisa kamitslihi syai'. Asasnya tafwid itu adalah laisa kamitslihi syai'. Ya, dia tangan tapi tangannya tidak seperti apapun. Tapi ya tangan. Atau menurut para ulama darbil amsal dengan mutasyabihat. Kalau yang nggak boleh tajsim, tapi kalau ahli sunnah dibagi menjadi dua. Kalau salaf tafwid, kalau khalaf takwil. Ya dua-duanya boleh-boleh aja. Dua-duanya boleh. Tapi yang terjadi itu saling menyerang. Yang khalaf menuduh salaf itu tajsim, gitu. Terus yang salaf menuduh yang khalaf taktil. Taktil itu maknanya apa taktil? Jadi mengingkari. Gini pertanyaannya, kalau orang salaf tanya, saya tanya ente, Allah itu punya mata atau enggak? Ya itu bukan mata, itu namanya pengawasan. Bukan, anak pertanyaan, Allah itu punya mata atau tidak? Ya, dia nggak bisa jawab.
orang khalaf ini, ya itu namanya taktil ente. Berarti mengingkari sifat Allah. Sifat Allah itu apa? Punya mata. Gitu. Berarti ente mengingkari kalau Allah itu punya mata. Gitu. Bukan punya mata, bukan mata, tapi dia begitu kan? Pengawasan. Enggak, pertanyaan saya jelas. Dia punya mata atau tidak? Oh, ya tidak lah, taktil. Begitu. Nah, itu tujuannya. Baik kan? Kalau sebaliknya gimana? Baliknya gimana? Yang tadi kan salaf ke khalaf. Kalau khalaf ke salaf itu Anda tajsim. Isim. Ya kalau Allah punya mata, berarti seperti makhluk dong. Tapi kan kalau salaf itu punya jawaban. Iya, tapi laisa kamitslihi syai'. Jadi dia bukan tajsim kita. Yang tajsim itu yang mujassim tadi. Ya, matanya seperti mata manusia, hanya besar, kekuatannya lebih besar begitu. Tapi kalau salaf enggak. Ada tafwid ma'a tanzih. Tafwid ma'a tanzih. Tanzihnya laisa kamitslihi syai'. Ya punya mata tapi enggak sama dengan manapun. Wong surganya saja tidak sama dengan apapun. No. Untuk apa dalilnya? Mala ainun ra'at. Berarti itu nanti namanya Homer itu ada Homer? Ya ada. Begitu. Homer ladzatun lisyaribin. Ada Homer. Walakin Homer itu laisa kamitslihi syai', itu tidak seperti Homer di dunia. Ladzatun lisyaribin, enggak memabukkan. Enggak tahu nanti gimana ya. Justru Dawud yang enggak ada. Homer itu ada malah. Homer itu malah ada. Begitu. Ruman apa namanya? Fakihah itu kan. Ruman, terus inaban, wa qadban, wa zaitunan, wa nakhlan. Itu ada. Tapi tidak seperti inap yang ada gitu. Loh wong surganya saja laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai yang ada di dunia. Makanya itu kan mutasyabihat, ya kan? Apa itu? Wa basyiril ladzina anna lahum jannatin tajri min tahtiha kullama ruziqu minhu qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabih ya sama aja, agak mirip aja. Kalau bahasa sekarang identik itu asli itu enggak? Mirip, ini mirip aja, mirip tapi tidak sama begitu. Yang di surga aja mirip gitu, tidak seperti yang di malah ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Kayak gitu. Nah, apalagi Allahnya, mesti tangannya itu ya tangannya tidak sama dengan begitu. Ada soal apa? Tadi surga malah ainun ra'at walakin sami'at. Tapi ada hadis juga yang mengatakan Hajar Aswad dari surga. Terus Hajar Aswad udah kita lihat di dunia. Berarti kita udah melihat percikan surga. Udah ngelihat ada spoiler tuh. Ada batu yang kayak gini. Gitu. Iya aslinya tapi sudah dirubah. Sudah dirubah tabiatnya. Sehingga tidak sama lagi dengan yang ada di surga. Karena di surga ada kemungkinan
ada kemungkinannya dia karena kita tabiat kita juga berubah, tabiat manusianya itu berubah, gitu. Jadi semuanya berubah, sehingga bisa melihat Allah. Kenapa? Karena kita tabiatnya sudah berubah. Jadi tabiat yang di surga asalnya dari surga, ketika diturunkan sudah ada perubahan tabiatnya, begitu. Karena kalau dia masih tabiat surga mungkin sulit untuk kita berinteraksi dengan itu, karena memang tabiatnya beda. Jadi sudah ada dirubah, menurut saya sudah ada perubahan tabiat. Kayak yang bisa menjembatani antara ghaib dengan syahadah itu malaikat. Makanya malaikat itu bisa syahadah, bisa ghaib. Kalau Allah nggak bisa, dia ghaibi wa mujarrad, nggak bisa laisa madi. Tapi kalau malaikat bisa menjadi berubah ke alam madi wa ke alam ghaibi. Itu bisa. Kayak gitu. Nah, yang dari surga juga begitu. Kan katanya ababil itu juga membawa. Itu kalau belum dirubah enggak perlu banyak batu itu. Batunya neraka jahanam itu gimana? Yang kekuatan panasnya itu tidak terkira. Gimana kalau tidak dirubah itu? Satu percikan aja habis dunia ini. Iya, habis dunia ini kalau satu percikan aja. Jangankan gitu antum, cahayanya wajahnya bidadari itu lebih terang daripada matahari. Gimana tuh? Ya, itu kalau asli begitu. Lah kita nanti diberikan ada perubahan sehingga kita bisa menangkap yang seperti matahari itu kita bisa tangkap karena kita memiliki tabiat yang sudah berubah. Nah kalau dia diturunkan sama dengan aslinya, ya hancur semua. Bidadari datang saat ini tuh nggak bagus untuk kita, buta semua, belelein bahasa Jawanya itu, belolokan semua kita nggak bisa ngelihat. Gitu. Ya di permisalannya aja yang sekian persen dari yang di surga itu yang diturunkan. Itu yang diturunkan. Ya itu pun itu yang sesuai dengan tabiat kita sekarang. Itu kira-kira begitu. Wallahu alam tapi. Makanya kesalah besar Mu'tazilah itu. Dia mengukur ghaibiyat dengan ghaib dengan syahadah. Bodoh sekali dia. Masa nanti akhirat disamakan dengan dunia? Enggak lah. Ukuran akhirat dengan ukuran akhirat, ukuran dunia dengan ukuran dunia. Kita nggak bisa melihat Allah. Ya sekarang di dunia, dan itu jelas sudah dijelaskan oleh Allah juga. Lantarani Rabbi arini anzur ilaik. Qala lantarani dunia. Karena kamu itu materi gitu. Tapi kalau roh bisa. Makanya mungkin sekali mimpi ketemu Allah itu mungkin. Karena yang bisa bertemu Allah, karena Allah itu roh. Maksudnya bukan roh. Maksudnya dia bukan syahadah, mati. Lah roh laisa mati. Dan roh itu kan bagian dari percikannya. Ya kalau makna yang ya percikannya roh Allah gitu. Makanya bisa nyambung. Yang bisa menyambungkan kita dengan Allah ya roh itu. Kalau nggak ada roh ya mafisya ya ada jasad. Tapi
Tapi kan ketika rohnya kayak begini, yang menghukumi itu alam mada. Antum nggak bisa ngelihat yang gaib, melihat jin di sini aja antum nggak bisa. Kenapa? Karena hukumnya yang dipakai adalah hukum mada. Gitu. Kecuali kalau antum, makanya orang kesurupan itu dia tidak berhukum dengan hukum mada. Gitu. Makanya nggak ada kesadaran dia. Gitu. Ini ada wijatin tadi. Kalau antum sadar, nah hukum ada yang berlaku. Kalau antum nggak sadar, imam melewati mimpi atau melewati apa, itu bukan hukum materi yang berlaku. Makanya roh kita kalau mimpi bisa menembus waktu, Kadang, nah itu mimpinya raja itu menembus 14 tahun yang akan datang, 7 tahun, iya kan, nembus waktu, ya karena roh. Bisa ngaruh dia, kan? Ya gitu. Nah, kadang-kadang kita melihat gitu, bisa jadi roh kita itu terbang ke alam masa lalu, gitu, masa lalu, kayak gitu, mungkin sekali. Ya. Saya ke Australia itu heran sekali saya itu ke Australia. Ini manusia yang saya temui ini di sini kayak tidak aneh bagi saya itu. Kayak saya udah kenal itu mereka semua ini. Itu anak nggak tahu itu. Orang-orang yang di sini kayak saya pernah kenal gitu. Gimana kayak? Nah, kayak mungkin ini kelali roh. Roh ini udah pernah terbang ketemu. Dejavu. Kenapa? Dejavu. Jago. Kalau istilahnya dejavu itu. Iya. Dejavu. Kayaknya pernah lihat. Iya. Itu tidak heran karena kemungkinan besar antara roh itu ketemu. Gitu. Nah itu alam ghaibi. Kalau roh mungkin. Jadi kalau kita sedang sadar itu ada yang standar materi yang berlaku. Gitu. Sekarang kalau ada orang-orang yang ya, ada orang-orang yang bisa komunikasi, gimana antum? Ya pergi ke Tegal Sari, komunikasi, atau dia bilang dia ke bukan jam saren yang di sini di daerah yang itu kan dulu dibilang ada hubungan antara Gontor dengan sini nih, daerah Madiun sebelum Madiun itu apa namanya. Nah dia ini pergi ke sana, lalu kemudian ke makam itu terus dia komunikasi. Kamu dari mana? Saya dari Gontor. Terus ini saya mau tanya mbak ini, itu dulu Gontor itu ada nggak hubungannya dengan? Bentar. Coba ajak saya ke Gontor mana? Diajak sama dia. Ceritanya begitu ceritanya. Dengar ceritanya dulu. Diajak ke Gontor. Oh iya. Oh ini ya. Oh iya ini. Oh iya. Oh kalau ini itu tidak ada hubungannya sanad secara nasab, tapi memang dulu ini Zarkasi ini kayaknya ada. Iya, seingat saya dia dulu memang belajar di situ. Jadi bukan hubungan. Sementara ini yang dikatakan oleh ustaz senior itu termasuk pimpinan pondok Pak Amal itu kan ada hubungan nasab dengan sini yang di situ.
Nah dia itu karena dia mengaku gitu dapat ilmu baru gitu. Gimana menurut antum yang kayak begitu? Dia dalam kondisi sadar tapi antum percaya atau enggak, atau ya setengah-setengah percaya, setengah enggak? Sulit. Gimana? Dapat berkomunikasi itu berkomunikasi dengan siapa? Menurut antum? Jin. Hah? Jin. Iya, atau anjing. Terus sama siapa? Sama rohnya? Rohnya siapa? Rohnya di makam itu? Masa begitu? Ya sama jin. Nah terus kok bisa ada komunikasi antara jin yang dia gaib dengan yang manusia yang kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Gimana menjelaskannya gitu? Hah? Belum tahu. Kalau saya karena di dalam dirinya ada jin. Si yang bertanya itu. Iya, yang dia ada jin, kemudian jin ini dia yang menjadi mediasi untuk ketemu, untuk apa? Berdialog dengan. Nah, itu yang jin yang menguasai dirinya itu yang dia membisikkan itu. Dia yang membisikkan. Dia membisikkan. Kan itu wallahu alam apakah dia melihat ataupun dia tidak melihat. Kalau melihat pun melewati apa? Melewati perantara jin itu. Dia pergi ke ke rumah yang di tempat Ibu Rosida itu, yang di rumah Gandhi itu yang besar itu. Oh ini ada Mbak, ke istri saya itu. Oh ini di sini ada. Iya enggak, kata istrinya, enggak apa-apa, biarin aja, sudah biasa di sini. Sudah biasa di sini. Kalau ada kan gitu. Realitanya kan istri saya juga enggak pernah ditemui, enggak pernah. Tapi adiknya istri saya itu malam-malam menjemur pakaian begitu, dia mendengar orang perempuan nembang, tahu nembang? Nembang yang Jawa yang pakai gending gitu. Dan suaranya jelas sekali. Ada dua kemungkinan sih, itu suara Jawa yang atau memang betulan. Kalau betulan, ya kan, itu alamul jin. Alamul jin. Antum kalau dia alamul jin, lalu itu mestinya kita itu enggak bisa interaksi karena dia beda alam. Beda apa? Beda frekuensi. Lah kalau bisa ada dua kemungkinan. Muskilah pada jinnya atau muskilah pada ente. Ya ima ente yang muskilah, kan itu ada Ustaz Adi Hidayat. Ya ima ente yang muskilah, ya ima jinnya yang muskilah. Kira-kira begitu. Ada yang dakwah buat jin itu satu-satu. Ada yang ustadz yang bilang saya dakwahnya bukan ke manusia, saya dakwahnya ke jin. Nah itu yang dia dakwah berarti dari jin dalam dirinya, dakwah ke jin juga. Gimana? Ya pertama dalilnya. Dalil apa dia harus berdakwah ke jin, tidak kepada manusia? Mana dalilnya? Kalau Rasul ya, kalau Nabi Muhammad ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alamin gimana? Termasuk jin. Makanya istami'una
yastami'unal Qur'an, ya, jin mendengar Quran. Falamma hadaruhu qala ansitu. Inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila ar-rusdi fa amanna. Ya, itu ada interaksi enggak dengan Rasul? Enggak ada sih. Tapi mereka mendengar begitu terus iman sendiri. Beriman sendiri. Baik, itu tadi. Tapi itu pertama. Jadi enggak ada dalil kita itu ada kewajiban untuk berdakwah kepada jin. Itu satu. Enggak ada dalilnya begitu. Ya, itu cari-cari kerjaan gitu. Mau mendakwai manusia aja enggak selesai-selesai ente mendakwai jin. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau dia bisa mendakwai itu gimana itu? Ya dia berarti punya qarin ya, dari jin yang ya, dia bisa yang mungkin kebetulan jinnya itu mukmin misalnya, baik seperti itu. Tapi salah satu daripada tabiatnya jin itu dia pembohong. Ya, pembohong dan tidak bisa diverifikasi omongannya itu. Gimana cara memverifikasi omongannya atau berita yang disampaikan itu? Dalam hadis yakdzib alfa kadzibah. Mi'ah. Seperti itu. Makanya kalau dukun itu mengatakan, itu dari mana dukun tahu? Dari mana dukun tahu? Jadi kalau antum hilang barang kan, pergi ke dukun terus kemudian dia menunjukkan, dia dari mana dia tahu? Dukun itu. Jin. Jadi jin. Jin. Dari jin. Ya. Karena dia berkompromi dengan jin. Ada cerita seperti di surat jin. Ya, surat jin itu ada yang mengambil jin sebagai ya, memang ada yang seperti itu. Tapi itu kadzib, ya kan? Kadang-kadang aja benar. Kadzabal munajimun walau sadaku. Karena memang tabiat jin itu bohong. Tapi kadang-kadang benar. Tapi dia bilang benarnya sekali itu menjadikan dia percaya kalau ini benar semuanya padahal kadzib. Nah, itu sudah syirik. Jadi bertaamul dengan jin itu syirkun, dan mengungkap hal-hal yang gaib itu adalah syirik. Jangan sampai untuk bertaamul dengan jin itu. Ya, termasuk sakit terus panggil ustaz yang bisa bacain ini penyakitnya dipindah ke kelinci ke kambing, iya gitu itu. Saya itu ya, kita percaya. Abad seperti ini antum masih percaya? Enggak, lebih berat daripada percaya itu lebih berat daripada itu adalah syirkun. Apalagi selain syirik, jelaskan ke saya. Jadi mengungkap hal-hal yang madi itu ya sudah diselesaikan dengan sunnatullah. Yang madi sakit mau apa, nggak ada hubungan, itu bikin penyakit aja. Ini yang nyerang ini bulan. Jadi benci kepada orang itu, dendam kepada orang itu gara-gara ustadznya ngomong begitu. Diserang ini. Jadi begitu. Itu merusak betul itu. Selain dia syirik, merusak hubungan. Itu bahaya sekali. Jangan sekali-kali berinteraksi dengan jin. Nah itu alam lain. Alam lain dia frekuensi yang berbeda dengan manusia. Maka nggak perlu kita interaksi dengan. Tapi kita yakin ada dan kita hormati kalau dia
Ada. Gimana caranya? Gimana caranya? Misalkan malaikat gitu. Percaya? Ada? Percaya. Terus percaya ada malaikat yang menyertai kita? Percaya kan? Menulis perbuatan kita? Percaya kan? Terus berarti kita ini seperti seperti siapa yang duduk ya tadarusuna Al-Quran illa hafat alaihimul malaikat. Jadi ketika kita kajian itu malaikat berada di sekitar kita. Percaya? Ya percaya. Begitu. Terus bagaimana kita berinteraksi dengan itu? Nah itu ada adabnya. Adab antum ma'a malaikat itu apa? Apa antum? Misalnya adabnya dengan malaikat. Ketika mengganti pakaian mungkin pakai sarung gitu. Iya, tidak mentang-mentang sendiri di kamar gitu. Ingat di situ ada malaikat yang membersamai kita. Gitu. Sehingga jangan sembarangan telanjang bulat lagi. Bukan kotak gitu. Oh, kenapa ya? Sampai sekarang kenapa kok telanjang bulat ya? Antum ada penjelasan nggak? Kenapa ya orang itu kok namakan kok telanjang bulat? Sampai sekarang itu saya belum menemukan. Mungkin saya nanti akan tanya ke AI. Bisa jawab kan? Kenapa kok telanjang itu dikaitkan dengan bulat? Kok tidak telanjang mutlak gitu atau telanjang apa gitu. Ya itu diantaranya begitu. Apalagi makan makanan yang menyebabkan bau mulut itu sangat tidak disukai oleh para malaikat. Biasanya dia langsung pergi. Gitu. Makanya kalau makan yang bau mulut langsung bersihkan. Itu karena kita percaya interaksinya dengan seperti itu. Nah kalau kita percaya bahwa ada syaitan juga, ada di yuwaswisu fi sudurin nas, maka ada antisipasinya. Antisipasinya apa? Ya zikir ayatul kursi. Kalau ayatul kursi kita baca tidak akan dianggap sampai sore. Sore dibaca sampai pagi. Itu muawwadzatain. Itu antisipasi. Kalau enggak ya kena betulan. Kalau sedang menyerang kita min syarri hasidin, disebabkan oleh para hasid, gitu, ya kena betul kalau kita tidak membentengi diri. Gitu. Jadi karena kita terlalu materialistik gitu, tidak membentengi dari hal-hal yang seperti itu, metafisik. Padahal ada serangan itu ada, karena maka hasid, begitu. Hasid itu dia pakai cara apapun dia untuk seperti itu. Apalagi di dunia, kalau di dunia kompetisi yang keras, seperti politik, seperti ekonomi itu, ya, antara pedagang dengan pedagang, itu mainnya main dukun itu. Baik, di soal akhir. Fi maqasid targhib wa tarhib. Ada misal ada li targhib Ayo. Ada anil infaq wa amma li tarhib kaifa wa kaifa nu'ammil ila al-masmu'ah masalan nahnu nahtub wa nabhas an ayatan tarhibiyan hal kullu masalan mu'idatil kafirin au ulaika ashabun nar ada min ayati tarhib au gitu. Ayat tarhib walakin laisa darbul amsal.
farik baina ayat tarhib wa darbil amsal. Kalau darbil amsal itu memang ada permisalannya. Permisalannya. Begitu. Permisalannya kayak tadi itu. Masalan apa? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Itu kan permisalan. Itu kan tapi ini kisah ya, kalau ini kisah. Laisa darbil amsal. Ya. Kalau ini kisah, ini maqasid mana? Maqasid kisos. Ya. Tapi kalau tarhib ya itu permisalannya seperti Ummilut Taurat. Masalul ladina ummilut Taurat semalam. Masalul ladzi humilu Taurat kamasalil himar yahmilu asfara. Seperti itu. Berarti tarhib jangan sampai kalau apa namanya, kalau menghafal aja, membaca aja, tidak difahami maknanya, tidak dijalankan, ya itu kayak himar. Ya milu asfar. Itu kan tarhib. Contoh tarhib atau contoh ya kamasalil kalb. Kamasalil kalb itu kamasalil kalb. Masalul ladzina apa? Masaluhu kamasali sofwan. Al-Baqarah masaluhu kamasali sofwan. Masaluhu kamasali sofwanin. Kalau apa? Kalau sedekah dengan ada. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Terus dikasih misal. Ya, dikasih misal. Kamasali sofwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sabda. Itu kan juga tarhib supaya jangan sampai jangan sampai sedekah kita hilang ya. Misalnya seperti apa? Ada turab, kemudian turab di atas batu, kemudian datang hujan, ya hilang. Ya, terus permisalannya yang tarhib. Kamasalil apa? Itu apa? Kalimat thayyibah. Terusannya ayat itu atau sebelumnya ya? Yang fa'asabahu wabilun fa'atat ukuluha di'fain. Itu tarhib. Ya, ayat setelahnya. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi Amwalahum mutigu amrudatillahi wa tasbitan bi mardatillahi kamasali wa tasbitan min anfusihim kama kamasali ghaithin ambatat. Nah, بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. Fa illam yusibha wabilun fatallun. Nah itu tarhib. Tapi kalau yang tadi itu tarhib. Jadi jangan sampai udah capek-capek uang hilang habis ternyata nggak ada apa-apanya, nggak ada pahalanya. Itu tarhib. Yang tarhib itu. Tapi itu darbul amsal. Tapi di sana ada ayat yang tarhib wa tarhib biduni darbul amsal. Ada. Begitu. Masalah awa amintum man fis samawati gitu. Ayat apa itu ayat yang tabarok itu. Awa amintum man ayak sifat bikum itu tarhib itu. Ya, itu tarhib. Ayat tarhib.
ada yang targhib, maksudnya adalah targhib dari Darbul Amsal. Itu maksudnya yang kita kaji saat ini. Darbul Amsal itu punya maksud. Ini nih betul-betul bagus. Kalau kita berpikir maqasid itu berpikir filosofis. Berpikir filosofis. Orang berpikir filosofis itu begitu. Dan antum mengerjakan sesuatu ya filosofis. Untuk apa tujuannya? Kenapa? Gitu mesti begitu. Jadi Allah ini menjelaskan ini untuk apa? Pasti la'allahum yatadzakkarun, la'allahum yarji'un, la'allahum ya'qilun, la'allahum yattaqun. Ya gitu. Itu tujuannya di situ untuk di akhir itu. Itu berarti maqasid. Berarti maqasid. Jadi tidak ada satu ayat yang tidak bertujuan. Ya, kita juga tidak ada aktivitas yang jangan sampai kita ada aktivitas yang tidak ada tujuannya. Gitu. Antum itu main game apa tujuannya? Nah, gitu. Harus ditanya. Antum main game apa tujuannya? Antum main bola apa tujuannya? Gitu. Antum membaca apa tujuannya? Nah, kayak gitu. Sampai ngopi itu apa tujuannya? Ngopi, hilang-hiling, gitu. Hilang. Apa tujuannya? Ya kayak gitu. Harus ada tujuannya. Ya, kalau sudah pikir tujuan itu berarti antum maqasid. Berarti kalau maqasid itu tuh filosofis. Gitu. Cara berpikirnya itu antum filosofis. Mesti semuanya bermanfaat. Karena antum tanya dulu. Ini apa tujuannya? Ngapain? Itu di Quran itu nggak mungkin nggak ada ngapainnya itu, pasti ada ngapainnya. Ngapainnya jelasin begini ayat gini aja kok dimasukkan di situ. Oh ada tujuan. Jadi makasih. Kayak gitu. Itu Quran ini top kalau kita. Dan kalau kita kajian itu nggak ada habis-habis. Kajian Quran aja nggak ada habis-habis. Ya. Baik, naqatim bi khitamil majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.